Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga bisa tetap istiqomah ya. Sekarang sudah nyampe edisi ke lupa, nggak niteni aku. Pokoknya kita istiqomah terus. Kalau kemarin pakai bahasanya Hindu, lama-lama keluar saktinya. Kalau pakai bahasa fisika keluar dayanya. Kalau pakai bahasa sufi keluar karomahnya. Entah dalam bentuk apa. Bagi mereka yang istiqomah, meskipun ngajinya malam-malam, baterainya tinggal 25%, setengah-setengah ngantuk, goro-goro bal-balan. Ini juga sudah siap-siap mau nonton lagi kan? Iya, jadi ya wis pokoknya jaga sendiri kesehatannya. Bismillah, saya bilang kemarin kita sudah dari timur, sekarang ke barat lagi. Sudah tak pesen dari minggu lalu. Agak siap mental ya. Ini agak ngobrak-abrik pola keberagamaanmu selama ini. Hari ini saya ngelatih kalian untuk siap melakukan kajian. Kalau dalam bahasa barat hari ini disebut non-faith based. Kajian yang basisnya bukan keimanan. Ini tidak banyak orang bisa. Di antara kelemahannya ilmuwan muslim itu adalah kesulitan kalau harus melakukan kajian non-faith based. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena umatnya nggak siap. Kalau dia berani melakukan kajian non-faith based, membebaskan akal pikirannya untuk mengobrak-abrik keimanan meskipun dalam konteks ilmiah, siap-siap nanggung resikonya. Dan resiko kalau masyarakat itu kan kejam. Ya kan, nggak cuma kamu diintimidasi tiap hari, kamu bisa karirmu mati, kamu bisa. Jangankan yang kayak gitu. Kamu coba di masyarakatmu yang NU, khotbahlah gaya Muhammadiyah, besok kamu tidak laku. Oh itu bukan, itu belum non-faith based itu baru beda aliran. Kamu cuma ngomong, ya ndak, si A ada benernya juga. Oh soal alamat kamu. Mungkin ini mesti sudah terkontaminasi si A, mesti gitu. Kalau saya di rumah agak, kalau ceramah apa khotbah agak bau-bau rasional. Muhammadiyah ya mesti ada yang bilang. Dan itu masyarakat. Maka tugas berat kita sebenarnya setelah dirimu merasa punya bekal, sebenarnya nggak semata-mata bangun karir, tapi mengabdikan ilmumu untuk mencerdaskan masyarakat. Kalau kamu putus asa dengan yang tua-tua, garaplah yang muda-muda. Wis ben sing tuwa dinteni wae. Karena susah, garap orang tua-tua susah. Orang yang sudah jadi itu susah. Apalagi 40 ke atas itu susah. Biarkan sak senenge, izinkan mereka menikmati hidupnya. Nah, garaplah yang muda-muda. Mungkin mulai TPA, mulai PAUD, dibangun mentalitas yang bagus. Kalian ngerti sendirilah mentalitas yang bagus itu kayak apa. Maka kalian tak naikkan kelas sedikit, tidak cuma berhadapan dengan aliran, tapi berhadapan dengan isu-isu besar. Karena hari ini
Ateisme itu bukan lagi isu kuno, tapi isu aktual. Mulai banyak lagi filosof dan ilmuwan barat yang menerbitkan buku, nulis-nulis buku yang baunya ateis. Bahkan hampir semua kritikus agama, saya nggak ngomong semua ya, hampir semua kritikus agama itu bilang saya adalah seorang agnostik. Termasuk kemarin yang jadiin disertasi itu. Karena kebetulan kemarin saya bergaul dengan banyak sekali orang yang gayanya ini. Maka malam ini tak jadiin tema pertama ketika kita kembali ke barat. Tak bagi 3. Mungkin malam ini ateis, minggu depan mungkin yang agnostik, minggu depannya lagi saya ingin ngomong teodisi. Teodisi itu orang yang tidak percaya Tuhan karena dianggapnya dunia ini rusak, banyak kejahatan, banyak kekacauan. Di mana Tuhan? Nah, itu teodisi. Kamu kan sering gugat kayak gitu. Di Nepal ada gempa sedahsyat itu. Meskipun kamu menampilkan foto, masjidnya selamat. Mending orangnya yang selamat, tidak apa-apa masjidnya roboh. Ya kan, kamu kok bangga masjidnya selamat. 5.000 orang selamat, alhamdulillah, daripada masjid itu yang selamat. Pasar Johar kebakar sedahsyat itu, Quran selamat. Mbok mending Qurannya beberapa agak nggak selamat, tapi kios-kiosnya selamat, ya mending kiosnya. Ya kan, kamu mikirnya kok kualik. Oke, itu nanti kita ketemu di teodisi. Malam ini kita belajar pelan-pelan aja, nggak usah yang dahsyat-dahsyat. Ini semacam pengantar ateisme. Biar kalau ada orang ngomong ateis-ateis itu apa, ya ngertilah. Kan, karena sekarang kan kadang-kadang kamu banyak loh di sekelilingmu 1-2 mahasiswa yang gaya pakai istilah ini. Saya ateis saja Pak. Saya kafir liberal. Kamu kan sering pakai istilah itu. Oke. Bismillah. Kita lihat yang pertama apa? Istilah. Kita luaskan wawasan dulu ya dengan semesta istilah. Mungkin kebetulan kamu buka buku bahasa Inggris atau buku filsafat agama, ada banyak istilah yang konotasinya mengarah pada ateisme. Ateisme sendiri oke. Ada istilah non-teis. Kalau non-teis itu berarti tidak ada hubungannya dengan teis, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, atau tidak pakai Tuhan, itu non-teis. Kalau ateis kan definisi umumnya tidak percaya Tuhan. Kalau non-teis nggak pakai Tuhan. Ayo kita diskusi tentang alam semesta tapi non-teis ya, itu bisa. Makanya Buddha itu kadang-kadang disebut agama yang non-teis. Terus ada juga istilah antiteis. Antiteisme. Kalau antiteisme itu ateis, tapi punya kecenderungan provokatif. Tidak sekedar tidak percaya Tuhan, dia juga menyerang doktrin-doktrin ketuhanan. Antiteis itu dekat dengan ateisme yang aktif atau ateisme yang kuat. Kan ada ateisme yang lemah. Ateisme yang lemah itu pokoknya aku tidak percaya Tuhan, titik. Tidak ngomong-ngomong ke orang juga tidak apa-apa, yang penting aku ora percaya. Ora ono Gusti Allah kindiha. Itu ateis yang lemah. Ateis yang kuat itu biasanya coraknya antiteis. Ada antinya di depan. Jadi tidak sekedar kafir, tapi juga provokatif, bahkan destruktif. Makanya Dajjal itu kalau
di dunia Kristen disebut antikris, antikristus, anti Mesias. Oke, itu antiteis. Jadi dibedain ya kalau pakai istilah. Kalau yang ateis itu yang tidak percaya, titik. Kalau yang non-teis itu yang tidak ada hubungannya, tidak perlu dibahas, sama antiteis. Kalau antiteis ini ya sudah, nah mungkin menyerang, nantang debat, aksinya provokatif, itu antiteis. Terus ada lagi apateis. Ya, apateisme itu beda sama ateis dalam aspek dia praktikal. Nanti ada penjelasan agak panjang. Jadi pragmatis ateisme itu namanya apateis. Ateisme praktis itu namanya apateis. Misalnya kamu ngakunya percaya sama Allah, tapi kamu juga maling, kamu juga Quran aja dikorupsi, kamu juga, itu apateis. Orang haji aja duitnya dihabisin, dikorupsi buat haji, bagi-bagi buat keluarganya. Itu kalau pakai teori ini namanya apateis. Batinnya sih ngaku percaya Tuhan, tapi perilakunya enggak. Hari ini kan banyak orang jenis itu. Percaya sahabat sih percaya, Allah ada sih Pak percaya, tapi kelakuannya ngalang-ngalai yang kafir, ngalang-ngalai yang murtad. Itu apateis. Practical atheism. Ada agnosticism. Agnosticism itu agak gandeng sama antiteism. Cuma agnosticism itu sifatnya skeptis, tidak percaya orang bisa ketemu Tuhan dengan akalnya, tidak percaya orang bisa memahami Tuhan pakai akalnya, tidak percaya orang bisa ngerti tentang Tuhan. Itu agnostik. Akal tidak akan mampu memahami Tuhan, manusia tidak akan bisa menangkap Tuhan. Jadi ya, itu agnostik. Sifatnya cenderung epistemologis. Kalau ateis ini cenderung praksis, cenderung urusan percaya tidak percaya. Tapi kalau agnostik ini urusan pengetahuan yang sifatnya skeptis. Tidak mungkin lah orang bisa memahami Tuhan. Yang kamu sembah itu kan cuma persepsimu, definisimu sendiri-sendiri tentang Tuhan. Itu agnostik. Ada lagi yang nggak pakai A tapi pakai I, ignosticism. Ignosticism ini nanti kita ketemunya dengan positivisme logik. Minggu depan kita ngomong ini agnosticism, termasuk ignosticism. Definisinya adalah non-cognitive theology. Semua yang diomongkan oleh agama, khususnya tentang Tuhan, itu meaningless, nggak ada gunanya, nggak masuk akal. Itu ignosticism. Jadi masih dekat sama agnosticism. Kalau yang bawah-bawah itu istilah-istilah populer yang sering dipakai di buku-buku. Misalnya anti-religion. Anti-religion ini kadang-kadang tidak sama persis dengan ateis. Hari ini banyak orang barat yang punya jargon religion no, spirituality yes. Beragama tanpa Tuhan banyak. Tidak senang dengan agama formal, tapi kalau Tuhan, kalau spiritualitas, ya tidak apa-apa. Kenapa tidak senang agama formal? Karena dogmatis, ngatur hidup yang kadang-kadang tidak kontekstual.
Ya seperti kritiknya orientalis pada agama-agama kan itu, apalagi Islam. Islam itu kan agama yang paling sering dituduh totaliter. Totaliter itu berarti agama yang ngurusi kehidupan dari A sampai Z. Kamu kan merasa bangga kalau dibilang Islam itu lengkap, ngurusi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai kamu kecil. Itu justru dikritik oleh orang Barat. Agama yang totaliter itu mandek, tidak berkembang, karena sudah dipatenkan semua. Ya kan, mulai urusan kencing sampai urusan itu kan diatur. Zaman saya dulu di pondok, kalau kencing harus jongkok, kakinya diangkat dikit yang sebelah, kan gitu. Nggak boleh ngadep kiblat. Terus kalau sudah mau selesai harus dehem 2 kali. Biar tuntas loh, kalau kamu ngaji kitab kuning ada itu. Jadi harus jongkok, kakinya diangkat sebelah. Terus kalau bisa pakai baju jangan celana, tapi semacam sarung, jadi diangkat gampang. Kalau celana ya dicopot semua, jangan ngadep kiblat. Dan setelah mau selesai dem 2 kali biar tuntas. Diatur sampai sedetail itu. Ini kan mandek dalam arti gimana kalau kamu ke hotel, kamu ke mall, kamu mau kencing sambil nongkrong itu, kamu bisa dipukuli sama cleaning service-nya, karena tempat kencingnya enggak untuk kencing jongkok. Ya kan? Kan ada Pak yang buat orang buang air itu, yang ada kamarnya. Iya, tapi kan tetap konstruksinya nggak sama dengan teologimu. Dan kamu juga nggak nyamin bisa kan pakai itu. Biasanya kalau kamu keluar kan basah semua. Biasanya gue cedok, gue semprot, cuas mesti teles kafe. Oke, itu anti religion. Jadi nggak setuju dengan agama formal, karena itu tadi sok ngatur, totaliter, orang jadi nggak bebas. Agamanya jangan terlalu usil lah maunya mereka. Diurusi aja spiritualitas. Kalau diurusi semua, lah zaman berubah ya. Realitas ini dinamis nih. Gimana kalau sudah dipaten harus kayak gitu? Susah. Makanya terus mereka jadi anti sama agama formal.